kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menghidupi kalimat demi kalimat seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Jikalau kami menyadari mengetahui Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, maka mampukan kami untuk bisa menganggap Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Karena pada kenyataannya kami sebaliknya kami seringkali meragukan Tuhan dan juga tidak mempercayai kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, terima kasih pujian ini menghantarkan kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami lebih dalam lagi untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sebentar firman-Mu akan diberitakan, tolong setiap kami Tuhan persiapkan, bahkan juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, Tuhan kiranya menolong dia, menopang dia, sembunyikan dia di balik salib-Mu, agar nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan, dan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah maupun di tempat masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan kita sudah sampai di penghujung bulan Januari, bulan pertama di tahun 2022. Semuanya karena kemurahan Tuhan tentunya. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita adalah berjalan bersama Tuhan di dalam pergumulan. Berjalan bersama Tuhan di dalam pergumulan. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Keluaran 33. Hamba Tuhan akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Keluaran pasal 33. Saudara-saudara, jemaat sekalian bisa mengikutinya melalui Alkitab, dan kita akan juga mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang telah kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia, pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang
Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Terima kasih Guru Injil Octavia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bagi kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dari hari ke hari. Saudara-saudara, tema gereja pada hari ini memberikan kepada kita, yaitu berjalan bersama Tuhan di tengah pergumulan. Tapi sebelum kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tadi, saya mau bertanya kepada kita semua, termasuk kepada diri saya ketika mempersiapkan ini, saya mengevaluasi. Apakah saat ini memang benar-benar kita sedang dalam pergumulan, saudara? Saudara, pergumulan hidup, yang namanya pergumulan hidup relatif, saudara ya. Ada yang menyadarinya, walaupun pergumulan itu baru kecil dalam hidupnya. Atau kata anak muda sekarang, lebay, gitu ya, berdampaknya dalam kehidupan. Padahal cuma sepele, sedang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi ada juga yang memang pergumulannya sedang besar, saudara, tapi dia tidak menghiraukannya. Karena mungkin dia tabah, kuat, ataupun memang sikapnya memang acuh, saudara. Saudara, maka yang menjadi perenungan kita, dasar perenungan kita, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah saat ini memang benar kita sedang dalam pergumulan? Ya. Yang kedua, saudara, jikalau kita tidak sedang dalam pergumulan, apakah kita tidak perlu berjalan bersama Tuhan? Toh temanya kan berjalan bersama Tuhan di tengah pergumulan. Kalau saudara dan saya sedang dalam suasana kebahagiaan dan kemakmuran, atau yang disebut orang pada zaman ini, saudara dan saya sedang mengalami satu ketajiran, begitu ya, berlimpah-limpah. Ya. Saudara, di tengah pandemi selalu hukum ekonomi membuktikan bahwa memang banyak yang sedang dalam penderitaan, kesusahan dan kesulitan, ya, baik itu berusaha dan sebagainya. Tetapi di tengah itu semua pasti ada satu pihak yang diuntungkan, ya, ada itu, ya. Sejak dari krisis Mei tahun 98, ya, krisis moneter, saya melihat fenomena seperti itu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ada banyak memang yang dirugikan, tapi ada sebagian kelompok orang yang pada zaman itu jadi merasa
diuntungkan ya, karena mungkin mereka gigih begitu ya. Mungkin karena memang dunia mereka akhirnya memang diperlukan dan akhirnya mereka bisa mengembangkan usaha mereka dan sebagainya. Kalau saudara dan saya saat ini tidak sedang dalam pergumulan, lagi bahagia, makmur, tajir, apakah saudara tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen harus menyadari dan mengakui dengan tulus hati bahwa ikut Tuhan Yesus, jadi Kristen, tidak kebal dengan yang namanya kesusahan hidup dan segala pergumulannya. Sekali lagi saudara ya, orang Kristen harus mengakui, menyadari dengan tulus hati, ikut Tuhan, jadi orang Kristen, tidak kebal dengan yang namanya kesusahan hidup dan pergumulannya. Saudara dan saya bisa tetap susah dan sedih. Saudara dan saya bisa tetap rugi dan bangkrut. Saudara dan saya bisa saja tetap luka hati dan sakit secara fisik, bukan? Ya. Saudara dan saya bisa saja mengalami difitnah, diperlakukan tidak adil, dan bahkan juga dilupakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan masih banyak lagi saudara dan saya bisa alami dalam hidup ini. Tetapi saudara, fakta-fakta tersebut tidak berhenti pada kalimat-kalimat tadi. Karena sesungguhnya kebanggaan dan kekuatan kekristenan bukan ada di situ, saudara. Ya. Saudara juga tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa nggak apa-apa, saya ikut Tuhan memang mau menderita, begitu ya. Saya rela hidup susah terus, begitu saudara ya. Bukan itu, ya, kekuatan dan kebanggaan kekristenan. Tetapi sebaliknya saudara, keunikan kekristenan ada pada janji penyertaan Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan. Penyertaan tersebut akan menghasilkan satu jawaban di dalam jaminan keselamatan dalam kehidupan manusia. Amin, saudara. Ya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh berbahagia dan orang-orang yang beruntung, saya katakan, ya, seringkali kita bukan saja fokus hidup kita ada pada di dunia, tetapi justru kita sudah ada di dalam rencana kekekalan Tuhan untuk diselamatkan kehidupan kita. Artinya saudara, bagaimanapun sejarah cerita hidup kita di dunia, apapun itu ceritanya saudara, saudara susah, bangkrut, rugi, diperlakukan tidak adil, dilupakan. Tetapi jikalau kita selalu setia berjalan bersama dengan Tuhan, selama itu saudara, selama cerita hidup kita, maka keselamatan kekal yang akan kita dapatkan. Saudara, hari Selasa kami ada persekutuan hamba Tuhan yang pertama, onsite. Lalu kami sudah nggak ketemu secara onsite kurang lebih 2 tahun, karena bersyukur kepada Tuhan GKR Gedong, lantai paling atas ada ruangan terbuka, ya, rooftop kita namakan supaya lebih keren gitu saudara ya. Lalu udaranya terbuka, ada atap tapi tetap benar-benar kiri kanan terbuka, ya. Jadi kami pikir sangat baik untuk bertemu sekitar 10 orangan bersama dengan staf karyawan pada saat itu. Setelah selesai kami senang sekali bersyukur, dan ketika dalam perjalanan pulang menuju pastori, saya dikagetkan dengan satu chattingan WA dari jemaat saya dulu di Belitung, ya. Dia menyapa saya, "Koko, ada kabar duka, Acoy meninggal dunia," ya. Nama anak itu, nama pemuda itu Acoy. Saudara, saya mengingat tahun 2002, tahun 2003 saya pelayanan di Belitung bersama mereka yang masih belia, remaja, pemuda, dan saat ini pun mereka usianya baru 40 tahunan, dan saya kaget kenapa usia muda begitu bisa sakit, katanya serangan jantung, dan saya tahu kehidupannya sebenarnya sehat, keras begitu ya. Mereka cari timah, lalu juga postur tubuhnya juga saya tahu atletis anak ini begitu ya. Dan anaknya juga masih kecil-kecil. Saudara, berapa hari kemudian saya diberikan tugas pelayanan duka. Salah satu anggota jemaat kami yang senior umur 94 tahun meninggal, ya. Lalu pada saat firman Tuhan saya katakan, yang satu masih muda, ya. Yang satu luar biasa Tuhan anugerahkan usia yang panjang. Tetapi masalahnya bukan muda atau senior, saudara.
Tetapi balik ke dalam satu tema kita, saudara, dalam inti pemberitaan kita, salah satunya adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita di dunia selama mengikut Tuhan. Apakah sepanjang hidup kita selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan? Itu poinnya, saudara. Maka, saudara, kalau kita tadi dengarkan ataupun kita ikuti pembacaan firman Tuhan 23 ayat tadi, yang Guru Injil Octavia sudah bacakan, saudara. Musa tahu tanpa berjalan bersama Tuhan, bila tanpa penyertaan Allah dan Allah yang membimbing, ia dan bangsa Israel akan mengalami masalah dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Dan mungkin tidak akan sampai ke sana. Musa tahu itu, saudara. Kita tahu apa yang pernah terjadi pada perikop sebelumnya di pasal 32. Kalau saudara tahu ataupun saudara buka ngintip sedikit pada saat ini, ada dituliskan dalam judul perikop anak lembu emas. Saudara tahu itu peristiwa apa, saudara, cerita itu? Bagaimana umat Tuhan bangsa Israel melakukan kekejian di mata Tuhan. Mereka membuat patung berhala, menyembahnya, mengaraknya, dan menganggapnya itu sebagai penolong dan harapan mereka. Oleh karena itu, saudara, Musa meminta kepada Allah untuk membimbing mereka. Bahkan Musa dan bangsa Israel tidak mau melangkah kalau Allah tidak menyertai. Setelah mereka bertobat pasti tentunya ya. Bagaimana Musa marah pada saat itu di pasal yang ke-32, dan akhirnya Tuhan melayakkan dan mereka kembali mau berjalan ke depan menuju tanah perjanjian. Saudara, fakta kondisi geografis padang gurun pada zaman itu ya, dan saya percaya pada zaman ini juga sama, saudara, adalah daerah yang tidak bersahabat bagi siapapun manusia. Tempat yang tandus, gersang, makanan maupun minuman juga susah ditemui, saudara. Saudara jangan, saudara pada saat ini pikirannya menghayal, jangan membayangkan lokasi ini sama dengan tempat wisata Gunung Merapi dan Gunung Bromo, saudara ya. Saudara pasti pernah ke sana ya. Walaupun kita tahu cuacanya, suasananya enak, dingin, tapi tetap itu padang gurun. Tapi bukan di situ intinya, saudara. Di padang gurun itu masih banyak ditemui mie instan, es krim, gitu ya, kopi, saudara ya. Saudara berbeda, saudara, yang dilukiskan letak geografis pada ribuan tahun yang lalu. Karena apa, saudara? Konteks yang terjadi ribuan tahun lalu adalah padang gurun identik dengan cuaca yang ekstrim, baik siang maupun malam. Siang itu panasnya luar biasa, kalau saudara yang pernah pergi ke Israel, Yerusalem, ya. Dan malamnya cuacanya juga dinginnya minta ampun, saudara. Ya, dinginnya minta ampun. Belum lagi, saudara, dengan selain cuaca yang ekstrim, musuh-musuh yang harus dihadapi, banyak perompak pada zaman itu, dan saya yakin zaman ini juga banyak juga seperti itu, mungkin dengan senjata yang canggih gitu ya, perompaknya ya. Banyak musuh-musuh yang harus dihadapi, baik binatang maupun manusia, semuanya akan mereka hadapi di padang gurun itu. Padang gurun konteks saat itu, saudara, adalah suatu rintangan yang akan menghadang dan harus dihadapi oleh setiap orang untuk masuk dalam tanah perjanjian. Saudara, kekhawatiran, ketakutan Musa dan bangsa Israel itu sangat beralasan, saudara. Mereka tahu Tuhan suruh berangkat menuju ke tanah perjanjian melalui padang gurun, apa yang mereka akan temui? Kelaparan mungkin, kehausan, ya. Ini pikiran manusia yang terbatas, saudara. Mereka tahu, mereka orang di situ, saudara ya. Dan mereka gentar sebenarnya. Dan akhirnya Musa mengatakan, Tuhan, kalau Engkau tidak membimbing kami tidak mau jalan. Kira-kira begitu ya dilukiskan. Musa tanda petik mau mengancam Tuhan, ataupun benar-benar minta confirm sama Tuhan. Saudara, padang gurun juga berbicara tentang masalah, pergumulan, tekanan, dan lain sebagainya. Dan pada saat ini dalam kehidupan manusia pun, setiap orang, setiap kita, saudara, memiliki padang gurun yang berbeda, saudara. Saudara, tanah perjanjian juga berbicara tentang penggenapan janji Allah. Itu tujuan mereka ya pada saat itu ya, menuju tanah perjanjian. Setiap orang yang mau menerima janji Allah harus melalui padang gurun kehidupan. Melalui padang gurun, iman seseorang akan diuji. Padang gurun merupakan ujian untuk menerima janji Tuhan
untuk bisa melewati padang gurun dan masuk dalam tanah perjanjian, kita perlu penyertaan Tuhan. Seperti Musa sangat butuh penyertaan Tuhan, pembimbingan dari Tuhan. Dan hanya Tuhan, saudara, yang dapat menuntun dan membimbing kita untuk masuk ke dalamnya, dalam proses perjalanan padang gurun itu. Untuk itu saudara, saya selalu ingatkan kepada semua warga jemaat, dan bahkan juga para pemimpin gereja termasuk saya, saudara, saya mengingatkan diri saya, bahwa katekisasi tidaklah cukup untuk menjamin seorang Kristen bisa kenal dan dekat dengan Allah. Kenapa saudara? Artinya kita harus rindu belajar terus dan berproses terus untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan. Tentunya melalui semua wadah pembinaan yang gereja ciptakan. Jadi orang Kristen jangan sampai punya satu sifat malas untuk belajar firman Tuhan ya. Jangan punya sifat acuh, tidak peduli akan segala kesempatan pembinaan kerohanian yang disediakan oleh gereja. Maka dari itu kita harus rindu, kita semangat seperti seseorang yang ingin bertemu dengan kekasih begitu ya. Ketika kita mau melakukan pertemuan, mengadakan pertemuan-pertemuan pembinaan rohani. Sampai di sini saudara, artinya tidak ada satupun orang Kristen di kolong langit ini yang tidak pernah mengalami dan merasakan padang gurun kehidupan. Kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan. Saudara, sejak usia anak sekolah ya, sejak kecil saudara, memasuki usia remaja, pemuda, mulai bekerja, berusaha, berwiraswasta, bahkan ketika masuk dalam usia pernikahan, bahkan saudara dan saya ketika menjadi orang tua, bahkan sampai nanti tua renta, saudara, kita punya yang namanya stres tersendiri dan kesulitan tersendiri. Puji Tuhan, anak kami sudah masuk minggu ketiga mulai sekolah, saudara ya. Yang tadinya pagi bangun santai-santai, ya, tetapi punya tanggung jawab, saudara ya. 3 tahun setengah anak ini sudah punya tanggung jawab, bangun ya harus berangkat ke sekolah walaupun baru nursery begitu. Saudara, sejak usia seperti itu pun Tuhan menitipkan stres tersendiri. Betul saudara ya? Ketika saudara nanti anaknya sudah makin besar, udah semakin bertanggung jawab, udah kewan, SD begitu. Wah, tambah lagi mereka juga ada stresnya tersendiri, tanda petik saudara ya. Saudara dan saya juga orang tua tambah stres, saya percaya gitu ya. Saudara, tidak ada manusia di kolong langit ini yang tidak punya pergumulan, tidak punya tekanan. Semuanya ada di dalam kondisi seperti ini. Maka dari itu saudara, kita harus hadapi dan lalui padang gurun ini dalam kehidupan. Tema berjalan bersama dengan Tuhan di tengah pergumulan adalah fakta yang nyata bagi kehidupan kita orang percaya. Dasar perenungan pertama tentu sudah bisa kita dapati jawabannya, yaitu apa? Sangat relevan, ya. Pergumulan kehidupan di tengah-tengah orang percaya sangat relevan, karena saudara dan saya, bahkan semua manusia di kolong langit ini yang tidak ada yang lepas dari namanya pergumulan hidup. Masalahnya saudara, bagaimana caranya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Apa maksudnya berjalan bersama dengan Tuhan? Bahkan kalau anak muda mau kritis, saudara, apa pentingnya saya berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu yang pertama harus meninggalkan dosa dan hidup harus suci. Sesulit itukah? Begitu ya, kalau anak muda mengatakan sulit banget gitu ya. Berjalan bersama dengan Tuhan itu harus meninggalkan dosa dan hidup harus suci. Kenapa saya mengatakan itu saudara? Saudara, perikop ini, saudara kalau kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, perikop ini mau melukiskan sifat Allah yang kudus suci. Betul ya? Dari pasal 32 saudara ya. Kesucian dan kekudusan Allah dinodai oleh bangsa Israel. Dihianati Tuhan. Perikop ini mau melukiskan bahwa sifat Allah yang kudus suci dan Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Ada satu kalimat di ayat ke-5 atau ayat ke-6 saudara tadi ya.
Bagaimana Tuhan gak sabar, gak tahan kalau ada di tengah-tengah mereka. Maunya dibinasakan saja orang itu gitu ya, umat itu ya. Wow, mau melukiskan bagaimana Tuhan sebenarnya gregetan dan benar-benar tidak mau berkompromi dengan dosa. Allah juga menuntut kita saudara saat ini agar hidup dalam kesucian dan usaha untuk hidup kudus. Yang penting ada usaha saudara hidup kudus ya. Kalau saudara dan saya nggak ada usaha hidup kudus, artinya saudara senang berbuat dosa, maka ya seperti Tuhan perlakukan umat Tuhan pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, Tuhan juga tidak suka dekat-dekat dengan kita. Jangan kita berharap kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Allah juga menuntut kita benci terhadap dosa dan segala perbuatan jahat di hadapan Allah. Saudara, pertanyaannya bagaimana hidup kita saat ini? Ketika kita diingatkan bahwa berjalan bersama Tuhan di tengah pergumulan, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan? Ketika saudara dan saya mau Tuhan berjalan bersama kita, maka kita juga harus siap menyucikan diri kita di hadapan Tuhan, agar kita layak menghampiri dan dekat dengan Tuhan. Saudara, kisah tadi saudara, bagaimana Tuhan mau menggambarkan dirinya bahwa Tuhan tidak bisa hidup di tengah-tengah keberdosaan, saudara, ketidaksucian. Maka dari itu, saudara, kita diingatkan bahwa mari siapkan hidup kita untuk terus berusaha untuk hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara, dari awal perikop dan sampai di akhir perikop, penulis menggambarkan Tuhan Allah yang maha suci itu bertahta dalam hidup manusia, mau bertahta dalam hidup manusia. Dia tidak bisa bersama-sama dengan bangsa yang gemar melakukan perbuatan dosa, dan Tuhan juga pasti benci dan murka bila kita juga saat ini senang berbuat dosa. Saudara, sampai di sini ternyata kejujuran, kesetiaan dalam berelasi suami istri ya. Lalu saudara bagaimana juga dituntut untuk jujur ya di dalam berbisnis, berusaha ya dengan rekan kerja, bekerja, bahkan juga dalam studi, saudara. Benarnya dalam pergaulan, berkomunitas, ketika melakukan hobi. Saudara, kejujuran di hadapan Tuhan sangat dibutuhkan pada kita di zaman ini. Jadi saudara, jangan menggambarkan bahwa kesucian maha kudus, kekudusan itu adalah satu hal yang mengasingkan kita dari kehidupan dunia lain, dan kita benar-benar tidak peduli dengan dunia yang bobrok ini, bukan saudara. Tapi justru kita harus menggarami, menerangi dunia yang kotor dan gelap ini dengan satu kebenaran dan kesucian hidup di hadapan Tuhan. Ini yang pertama saudara, berjalan bersama Tuhan di tengah pergumulan, hidup kita harus suci dan berusaha untuk kudus. Yang kedua saudara, berjalan bersama Tuhan di tengah pergumulan harus rindu selalu berkomunikasi dan berelasi intim dengan Tuhan. Saudara, kalau suami dan istri berkomitmen setia untuk menjalani kehidupan seumur hidup sampai maut memisahkan mereka, maka salah satu komitmen yaitu adalah mereka ya harus berelasi dengan intim, begitu ya, dengan dekat. Mereka juga harus rindu berkomunikasi dengan baik. Saudara, sejarah kisah Alkitab dari PL sampai PB, salah satunya mau menyerukan kepada kita bahwa Allah di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang senang ditemui oleh ciptaannya. Sekali lagi saudara ya, dari PL sampai PB mau melukiskan bahwa kita punya Tuhan Allah yang saat ini dalam pribadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sifatnya senang untuk kita menghampiri Dia, menemui Dia. Allah sangat memperkenankan kita setiap saat datang kepada Dia, karena pada dasarnya kitalah yang membutuhkan Dia, saudara. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Saudara, masalahnya manusia dari zaman ke zaman, sampai termasuk kita di saat ini, saudara, sebaliknya, malas dan tidak mau sering-sering bertemu hadirat Tuhan. Saudara, memasuki hari ke-30 di tahun ini, saudara. Bagaimana kesetiaan saudara dalam bersaat teduh?
dalam meluangkan waktu, menyediakan waktu, saudara ya, sekali lagi bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu, membuat waktu, menciptakan waktu untuk berelasi dengan intim dengan Tuhan. Sudah berapa lama kita tidak saat teduh? Baru hari ke-30, saudara. Sudah berapa lama kita tidak bicara dengan Tuhan dari hati ke hati dengan dekat dalam setiap perencanaan saudara dan saya? Sudah berapa kali saudara tidak ke gereja dengan sengaja melupakan, mungkin tidak beribadah dan sebagainya? Dan fakta memang membuktikan bahwa manusialah yang seringkali malas dan tidak mau bertemu dengan hadirat Tuhan. Bukankah dari 23 ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, benang merah pesan ada di bukti kehadiran Allah di tengah umat dan bangsa Israel? Namun sekali lagi sayang saudara, sayangnya mereka meremehkan dan menolak kehadiran Allah itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Dari pasal 32 mereka menolak Tuhan. Ya. Mereka nggak sabar, maunya instan dapat berkat dari Tuhan. Masuk ke pasal 33, kita juga bisa melihat bagaimana Allah sebenarnya ingin hadir di tengah-tengah kehidupan umat bangsa Israel. Dan sampai dalam kehidupan kita, saudara, Allah ingin hadir, saudara. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saudara merasa senang kalau Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan kita, atau saudara sebaliknya menjadi risih? Kenapa risih, saudara? Karena Tuhan tahu segala akal busuk kita, dosa kita, kejelekan kita. Mari kita renungkan poin yang kedua ini, saudara. Kalau saudara mau berjalan bersama Tuhan dalam pergumulan, di tengah-tengah pergumulan, saudara harus selalu mau rindu berkomunikasi dengan Dia dan berelasi intim dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Berjalan bersama Tuhan di tengah pergumulan pasti mendapatkan kekuatan kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Ya. Karena Dia adalah sumber kasih karunia. Ya. Dan kita menghampiri dan dekat kepada oknum ataupun pribadi yang tepat. Karena Dia adalah sang kasih karunia. Saudara, Musa, Harun, Yosua, dan umat Israel adalah saksi nyata sebagai orang-orang yang sudah pernah mengalami dan merasakan kasih karunia Tuhan. Ya. Semuanya mereka pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang sungguh limpah dengan kasih karunia Tuhan. Bagaimana tidak tuh, saudara? Pengampunan Tuhan berikan, ya. Begitu banyak pengampunan Tuhan berikan. Kesempatan kedua, saya rasa bukan kesempatan kedua saja. Kesempatan kesekian belas gitu ya, Tuhan masih berikan. Apalagi penjagaan, perlindungan, pengamanan, kecukupan Jehovah Jireh itu hadir di tengah-tengah hidup bangsa Israel. Dikisahkan dalam kisah-kisah selanjutnya, mereka ketika kedinginan, ya, malam hari ada tiang api yang menghangatkan mereka. Ketika mereka berjalan di tengah teriknya matahari di padang gurun, ya, ada tiang awan yang menyejukkan mereka. Bukan itu saja, saudara. Ketika mereka bosan makan roti mana, Tuhan kasih stik, ya, burung apa? Burung puyuh, ya, daging, saudara, ya. Sampai mereka loba, rakus. Saudara, mereka butuh air, Tuhan sediakan di tengah-tengah padang gurun yang tandus. Begitu banyak mujizat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Kasih karunia Tuhan. Saudara, apakah saudara juga pernah mengalami dan merasakan kasih karunia Tuhan di zaman ini? Apakah saudara mudah untuk bersyukur, mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil? Ya. Saudara, anak kami Rena Sarel dari sejak tahun lalu sebenarnya sudah lama sudah melakukan toilet training, ya. Jadi sudah tidak pakai pampers, sudah tidak pakai diapers. Jadi dia kalau mau ke kamar kecil dia bilang gitu ya. Mau yang kecil mau yang besar dia bilang gitu ya, saudara ya. Lalu saudara, saya punya kebiasaan sebagai orang tua, sebagai dedi begitu ya. Dia kan belum bisa ya, maafkan dia belum bisa untuk pi sendiri gitu ya, tetap harus dipegangi. Sejak kecil, masih umur 2 tahun, ketika dia lagi pi, ya, buang air kecil, saya selalu bisikin kepada dia, puji Tuhan, haleluya. Sampai sekarang saudara, ketika dia buang air kecil, dia selalu katakan itu.
Saudara, coba saudara ketika kita tua nanti kita nggak bisa buang air kecil. Celaka bukan? Begitu saudara ya. Ini hal sederhana ya. Celaka. Saudara, apakah kehidupan kita di zaman ini juga kita begitu banyak mengalami kasih karunia Tuhan? Atau saudara dan saya lupa? Saking terlalu banyaknya kasih karunia Tuhan, kita tidak peduli. Dan kita tidak menganggapnya itu sebagai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun itu saudara. Mungkin saudara bisnisnya kemarin sempat rusak, terganggu, tapi Tuhan tolong keadaan saudara dan keluarga baik-baik saja. Dan saudara hanya berfokus kepada bisnis yang rusak itu. Dan saudara nggak sadar bahwa Tuhan sedang memelihara terus melindungi saudara dan keluarga. Atau hal lain saudara. Dan kita masih bisa sampai saat ini adalah bukti nyata kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Ya. Apapun cerita dan sejarah hidup kita, betul ya tadi ya. Yang penting selama saudara dan saya setia berjalan bersama dengan Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Saudara, apa pesan firman Tuhan yang bisa kita bawa dalam kehidupan saat ini kalau begitu? Yang pertama saudara, persoalan dan pergumulan boleh saja datang, yang penting hidup saya selalu bersama dengan Tuhan. Amin saudara ya. Sebut dalam hati, katakan dalam hati. Persoalan dan pergumulan boleh saja datang. Yang penting hidup saya selalu bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau mau diterjemahkan secara lebih bebas lagi, lebih dalam lagi, lebih sederhana lagi saudara, seperti ini. Tuhan, saya lebih ingin mendapatkan Engkau Tuhan, daripada hanya sekedar mendapatkan berkat. Kalau saudara sudah ada satu pengakuan di level seperti ini, saudara adalah benar-benar orang Kristen sejati. Saudara dan saya jangan mau hanya berkat Tuhan dong. Tuhannya saudara nggak mau, begitu ya. Tetapi justru kita maunya Tuhannya yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya sekedar berkat. Maka kita jadi orang Kristen sangat dewasa kalau seperti itu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang cemen ya. Ketika kita cemen, yang lemah begitu saudara ya. Rohaninya satu hari demi hari selalu bilang, mana berkat-Mu Tuhan, mana berkat-Mu Tuhan. Aduh, udah bisa ngomong aja udah diberkati Tuhan gitu ya saudara ya. Lupa kita sama berkat Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita bawa pesan firman Tuhan pada hari ini? Jangan melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Minta Tuhan melangkah bersama kita seperti Musa yang tidak mau melangkah kalau tidak bersama Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya selalu libatkan dan tanya Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan saudara dan saya. Jangan saudara ketika saudara mau melakukan sesuatu, saudara lupakan Tuhan, dan sebenarnya itulah menjadi celah bagi kita bahwa kita harus mengevaluasi diri, apakah jalan hidup kita yang kita pilih ini, mau beli apartemen, mau beli rumah, mau beli kendaraan, mau berbisnis dan sebagainya, sebenarnya Tuhan tidak kehendaki. Selalu tanya Tuhan. Selalu tanya Tuhan. Raja-raja di dalam perjanjian lama, ya, raja-raja yang kita kenal abdi Tuhan, ya. Seringkali ketika sebelum berperang, dia selalu tanya sama Tuhan, ya. Daud, Salomo, dia tanya sama Tuhan. Luar biasa ya, saudara ya. Saudara dan saya ketika mau perang, ya, dalam kehidupan ini maksudnya ya, mau berjuang, pernah tanya nggak sama Tuhan? Tuhan, benar nggak nih? Ya, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Saudara, mari kita rapatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita masih tetap bisa berjalan dengan Tuhan. Bahkan sebenarnya saudara yang terjadi adalah kita bukan saja sedang berjalan bersama Tuhan sebenarnya saudara. Sebenarnya seringkali Tuhan sedang menggendong dan memeluk kita karena jalanan yang sedang kita lalui terlalu sulit buat kita. Amin saudara ya. Nggak bisa kita jalan saudara sebenarnya bersama dengan Tuhan. Yang benar adalah Tuhan sedang menggendong kita, saudara. Sedang memeluk kita. Karena kalau kita jalan pun sulit, saudara. Dan itulah iman kita kepada Tuhan. Percayakah saudara akan hal ini? Ya. Tuhan sedang menggendong engkau, memeluk engkau di tengah pergumulan yang engkau alami. Bersama Allah, padang gurun akan kita lalui, saudara. Dan kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.
Mari kita berdoa. Pemusik pianis memainkan satu pujian tadi dengan lembut, pujian sebelum firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan, mengevaluasi diri kita, saudara. Apakah selama ini kita mau berjalan bersama Tuhan? Baik di tengah sukacita, kebahagiaan, kemakmuran, maupun di tengah pergumulan dan kesusahan hidup. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, saudara, ingat, hidup kita harus suci dan kudus. Ingat, saudara, kita harus rela, rindu, selalu berkomunikasi dengan intim dengan Tuhan. Ingat, saudara, berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kenyataan yang kita hadapi, kita alami sebagai orang-orang percaya. Tuhan mau berjalan bersama kita di situasi dan kondisi apapun dalam hidup ini. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali melupakan bahwa Tuhan selalu mau beserta dengan kami. Tetapi di satu sisi kami selalu komplain kepada Tuhan, di mana Tuhan dalam hidup ini. Sebaliknya, sejujurnya kamilah yang selalu mau menghindar daripada Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah menguraikan kepada kami, suara manusia sudah berhenti. Biarlah firman-Mu yang tadi kami dengar, kami renungkan, boleh kami hidupi. Kami mau berjalan bersama Tuhan, bukan saja ketika di tengah pergumulan, tetapi di setiap situasi kehidupan kami mau setia, dekat, berelasi dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami, melalui Roh Kudus yang ada di setiap hidup kami, kiranya Engkau menguasai dan memimpin hidup kami ini untuk selalu mau dekat dengan Tuhan. Tuhan, tolong jemaat GKR Telugong seluruhnya, kami rindu menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa di hadapan Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya mau berkat dari Tuhan, tetapi sesungguhnya adalah kami mau Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami, bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.